يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun faqad faza fawzan 'azima. Lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan petunjuk Allah, dengan hidayah Allah sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk berkumpul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersimpuh merenungi betapa besar, betapa kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tidak sanggup akan untuk menghitungnya. Waktu terus berlalu yang tidak akan terulang dalam kehidupan kita. Begitu cepat zaman, begitu cepat usia manusia yang bertambah hari bertambah tahun, pada hakikatnya bertambah mendekati tentang kematian. Namun adanya kehidupan yang penuh dengan ujian, penuh dengan glamornya dunia manusia ini, terkadang lalai, terkadang tidak mengerti apa tentang tujuan akhir daripada kehidupan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-Ku yang beriman, yang betul-betul lisannya beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada Allah, kaki tangannya beriman kepada Allah, kekuasaannya beriman kepada Allah, hingga segalanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian, dan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian, mungkin kekuasaan, jabatan, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ketika keadaannya terkadang menjadi ujian atau mendapatkan kesalahan, apabila kalian memaafkan, kalian mau menyantuni, maka sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan sesungguhnya setiap apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, harta benda kalian, anak-anak kalian, ialah fitnah yang akan menjadi bumerang di akhir hidup ataupun di alam kubur nanti. Maka berapa banyak saudara kita dengan adanya rezeki yang melimpah ruah menambahkan mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya anak yang lucu, yang indah, yang terkadang menjadi penyejuk hati kita, namun terkadang membuat malu, membuat kita hancur betapa yang tiada arti. Terkadang kekuasaan kita yang kita menghalalkan segala cara malah membuat hidup kita tidak memiliki ketenangan. Karena apa? Dalam setiap sendi-sendi kehidupan tidak ada yang namanya sifat kebetulan Bapak. Melainkan ialah ujian, baik ujian yang baik ataupun yang buruk yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya di hari yang fitrah ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Siyamakum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima segala peribadahan kita, baik puasa kita, sedekah kita, infak kita, dan semoga di tahun yang akan datang selalu dalam rahmat dan ridha Allah dan dalam keadaan kebaikan. Banyak saudara kita yang mungkin ketika mendapatkan ilmu yang tiada bersana, ilmu yang hanya didapat mungkin secara sepotong demi sepotong ayat, baik melalui media ataupun mungkin surat berita, sehingga terkadang alangkah wajar ketika ada sedikit gesekan ataupun bentrok karena mengkajinya hanya sepotong-sepotong saja. Maka dari itu kehidupan kita sangatlah singkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Demi zat Allah yang menciptakan adanya kematian, setelah itu menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tiada lain untuk menguji seberapa kadar keimanan kita, kadar pengabdian kita, ketulusan kita dalam menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat itu Allah menciptakan kematian lebih dahulu, karena seakan-akan hidup dunia ini tidak dihitung, Pak, karena penuh dengan sundal bolong, tipuan yang sangat terkadang menjerat manusia, lupa terhadap sesama, lupa terhadap Tuhan, lupa terhadap dirinya sendiri. Pada hakikatnya Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kehidupan yang hakiki, ialah kehidupan setelah mati. Karena banyak saudara kita ketika melihat indahnya dunia, seakan-akan mau hidup sepanjang saat, seakan-akan tidak ada yang namanya kematian, seakan-akan tidak ada yang namanya akan pupus usia, akan pensiun, karena melihat begitu indahnya dunia. Karena rezeki kita, tenaga kita, harta benda kita sudah yang hanya kita persiapkan untuk urusan dunia. Makanya takut mati, makanya takut cepat kita mati, karena segala yang ada yang hanya kita persiapkan hanya masalah dunia dan dunia. Namun sekiranya kita sudah mempersiapkan ibadah, mempersiapkan wakaf, mempersiapkan amal jariah, maka yang namanya kematian itu semua orang takut, Pak, namun tidak begitu bisa. Justru kita ingin cepat-cepat kembali ketika melihat suasana alam yang penuh dengan fitnah, penuh dengan musibah dan lain-lain sebagainya. Hidup kita, amal ibadah itu hanya dilakukan di dunia. Sholat cuma ketika hidup, menolong orang, kita berwakaf, berzakat, bersedekah, berpuasa, semua yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Makanya jangan pernah bosan, jangan pernah patah semangat, karena di alam kubur tidak ada sholat lagi, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi menolong orang, tidak ada lagi kita silaturahim, tidak ada lagi kita meringankan beban saudara kita. Hanya cukupkah membuka jalan amal yang hanya singkat 50 tahun hidup di atas muka bumi. Makanya orang yang paling beruntung ialah orang yang paling selalu mengingat kematian. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Aisyah, udhkuri hadhihi ladah. Wahai istriku, ingatlah setiap apa-apa yang memutus segala kenikmatan. Wa ma hiya ya Rasulullah, apa yang memutus setiap kenikmatan ya Rasulullah? Qala al-maut, al-maut, al-maut. Mati ya Aisyah. Karena dengan mati segala cita-cita hancur, segala kenikmatan hancur, segala angan-angan lenyap, segala kedikjayaan, segala kesehatan, segala kenikmatan kemakmuran tiada gunanya. Jangan pun mati.
orang sehat pun ketika sudah diambil keberkahan hidup tidak merasakan yang namanya kenikmatan. Makanya izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia yaitu dengan harta benda, dengan kemewahan, apabila 4 syarat masih membersamai kita. Yaitu apa? Masih diberikan kesehatan. Yang kedua diberikan kesehatan, yang pertama. Yang kedua diberikan rezeki yang cukup. Yang ketiga diberikan umur yang masih muda. Yang keempat dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan konflik ataupun keadaan dalam sel atau jenis. Namun ketika nikmat dunia satu diambil, kita tidak akan merasakan enak. Contoh, orang yang hartanya lewat banyak triliunan, ketika sudah pupus usia, makan kambing pun sudah tidak berani, mau dikawinkan pun sudah tidak bisa, disuruh pakai mobil mewah pun sudah getar sampai mati. Itu contoh. Kebalikannya, umur masih muda, rezeki pun banyak, namun sudah komunikasi, itu pun tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia dengan baik. Kemudian rezekinya banyak, sehatnya ada, umurnya masih muda, namun di dalam tengah konflik atau di tengah jenis, itu pun tidak bisa merasakan kenikmatan. Makanya itu kalau kita sudah tahu. Makanya berapa banyak saudara kita yang gagal memahami hadis Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau seorang sahabat yang sangat sederhana, yang sangat warok, yang banyak mengeluarkan mutiara-mutiara hikmah dan perkataan yang penuh dengan rahasia ilahi. Sehingga sahabat Nabi selalu bertanya, "Ya Abu Hurairah, naroka an tatakallam la yusma' fa min aina afatta?" Ya Abu Hurairah, engkau selalu mengeluarkan mutiara nasihat, mutiara hikmah. Dari mana engkau dapat itu, wahai sahabat itu? Kemudian sahabat Abu Hurairah menjawab, "Ya ashabi Rasulillah, wahai sahabat Nabi, semuanya sama dari Rasul SAW. Bedanya ketika kalian berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang kalian tanya hanya fadilah amal. Kalian tidak pernah menanyakan penyakit-penyakit hati ataupun perbuatan-perbuatan amal yang bisa mengkikis dan membakar setiap peribadatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari." Makanya Abu Hurairah sangat memiliki ilmu yang sangat khas yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penyakit hati yang akan kita kaji. Berapa banyak saudara kita yang mungkin mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, namun dia tidak mematuhi perintah beserta sunnah-sunnah Nabi. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang agung, yaitu sifat kedermawanannya, sifat asih asuhnya, sifat kesolehannya. Namun yang kita rasakan dan kita lihat hanya jubah sorban beserta jenggot yang kita lihat. Yang kedua, orang banyak mengaku orang yang beribadah, ahli sholat, ahli Quran, namun tidak tahu-tahu dia tidak mau memikirkan ketika ada tetangganya yang kelaparan. Dia tidak pernah memperhatikan ketika mungkin di sebelah ujung desa sana ada saudara kita yang mungkin sakit-sakitan tidak bisa berobat. Kita tidak pernah mau tahu ketika ada saudara kita yang mungkin terintimidasi, terfitnah. Hanya yang penting kita lakukan sholat dan sholat semata. Itu pun orang yang perlu disyahadatkan ulang dan diberikan pelajaran ilmu. Penyakit hati yang ketiga, banyak saudara kita yang ahli Al-Quran, kejar-kejaran hataman Al-Quran bagus, namun saya tidak mau mengkaji isi kandungan Al-Quran dan tidak mau mengamalkan daripada pesan-pesan Tuhan di dalam kitab suci Al-Quran. Penyakit yang hati yang keempat, banyak seorang ulama, mungkin ulama kejar paket, ilmunya yang penting kejar paket S1, S2, utang mobil jadi tempung,
pakai sarung BHS, pakai sorban yang mahal. Namun ilmu tidak dia perhatikan. Dari mana dia dapatkan, untuk apa dia perbuat. Yang keenam, ada saudara kita yang mungkin semangat dalam berdakwah hingga mungkin pelosok kampung, namun ilmu bersifat furu'iyah, usuliyah, ilmu-ilmu yang terendah belum kita perhatikan untuk diri kita sendiri. Penyakit hati yang ketujuh, banyak saudara kita yang sering menghiburkan orang mati, tapi pulang dari tempat kematian tidak ada pelajaran yang dia ambil. Hanya sebatas seperti persinggahan semata. Oh, udah pulang Pak. Kalau sudah mati berarti mungkin tidak ada lagi urusan dengan kita. Gak perlu kita kirim doa sebagian, karena gak ngaji. Mungkin gak perlu kita sesali sudah sampai waktunya. Namun ketika kita mengaji di alam kubur, ialah kehidupan yang sangat indah. Ketika orang selamat, maka kedepannya akan lebih selamat. Ketika orang itu binasa, maka akan menjadi sengsara dan nestapa. Penyakit hati yang ketujuh, banyak orang yang mungkin rajin pergi ke Baitullah, rajin umroh, rajin haji, namun lupa apa makna daripada haji. Karena hanya satu hadis, satu makalah yang dia menjadi pedoman hidup, tidak mau mengkaji referensi pendapat yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang lain, beserta hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Makanya pernah dalam suatu kisah pada zaman tabi'in, ada seorang yang tidak pernah mengunjungi Baitullah. Hidupnya setiap hari hanya beribadah, mengajarkan ilmu, dagang hingga mengesal sepatu. Sehingga murid daripada Syekh Muhammad Al-Marwazi, beliau hanya kerja serabutan. Sehingga keberkahan ilmu yang beliau tancapkan ketika Syekh Muhammad Al-Marwazi Mufti Mekah sedang melaksanakan ibadah di bulan haji, dia mendengar percakapan dua malaikat. Kata malaikat yang satu alaihi salam, "Ya malaikat Allah, berapa tamu Allah yang datang di Baitul Haram?" "Oh, saudaraku malaikat, sekian juta yang datang. Namun alangkah sayang dan ruginya, tidak semuanya mereka mendapatkan haji yang mabrur, mendapatkan umroh yang makbulah. Sebagian mereka banyak memakan haram, banyak memakan hak-hak daripada saudaranya, uangnya haram, bajunya haram, darah dagingnya haram, bahkan banyak merampas hak-hak saudaranya hingga mengamalkan segala cara. Namun ada satu wahai malaikat Allah, seorang hamba Allah yang tidak pernah menginjakkan kaki di Baitul Haram, namun namanya dikenal oleh penduduk langit dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Manhum, ya malaikat, siapakah mereka? Yaitu seorang ulama di Damsyik Syria, pekerjaannya tukang sol sepatu dan serabutan, Syekh Abdullah. Sehingga Syekh Muhammad Al-Marwazi mendatangi Damsyik Syria. Setiap pasar dia telusuri. Apakah ada yang bernama Fulan bin Fuli, pekerjaannya tukang sol sepatu, terkadang serabutan? Oh ya ada. Hingga berhari berminggu sampailah di rumah Syekh Abdullah tersebut. Ditanya, "Wahai saudara, amalan apa yang menjadikan engkau terkenal di penduduk langit?" "Saya tidak mengamalkan apa-apa, ya Syekh Muhammad Al-Marwazi." "Ada apa gerangan engkau mencari kami? Seorang pedagang kecil, seorang kiai kecil di kampung. Apakah kami punya salah?" "Tidak saudara, justru mungkin saya klarifikasi, amalan apa yang sehingga dengan amalanmu menggetarkan aras Allah Subhanahu wa taala?" "Saya tidak ada amal apa-apa. Ya biasa cuma korban, mengkaji, mengamalkan agama, puasa Senin Kamis, membaca Quran, menolong orang yang perlu ditolong, meringankan beban saudara seperti itu." "Coba ingat-ingat ya saudara." "Oh iya saudaraku, aku pernah beberapa tahun yang lalu bercita-cita ingin pergi ke Baitullah, namun tidak disangka sekian puluh tahun aku menabung rezeki, mungkin belum rezeki ada seorang hamba Allah yang berhak mendapatkan rezeki. Sebelum aku mengumpulkan rezeki, aku selalu bertanya-tanya, ya Allah,
Apakah pantas kalau Abdullah ini ya Allah menginjakkan tanah suci-Mu ya Allah? Karena kami untuk makan pun pas-pasan. Namun ketika kami mendengar kalimat-kalimat talbiyah, tapi kami tersungkur dan mengucurkan derayan air mata ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Kami selalu meneteskan air mata ya Allah. Sehingga kami setiap hari sekian dirham, mungkin kalau tempat kita sekian ribu karena resminya Pak, kepingin korban, kepingin pergi haji, sehingga sampailah kurang lebih 10 tahun untuk pergi satu keluarga antara suami dan istri ke Baitullah. Namun ketika istri saya sedang hamil tua ya dia mengidam, mencium aroma masakan di ujung desa sana, sehingga memerintahkan kami untuk mencari aroma makanan tersebut. Sehingga saya telusuri ya ada sebuah buku kreol seorang janda yang memiliki anak yatim yang banyak, hampir 7 anak. Kami mengutuk pintu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gerangan ya Syekh? Engkau mengunjungi rumah kami? Ya Ummu, apakah boleh saya membeli sedikit rendang yang engkau masak ini? Perempuan tua tersebut fafadhal ainaha, mengucurkan air mata. Limada? Wa ma yubkik ya Ummu? Kenapa engkau menangis? Perempuan ini jawab, ya Syekh, sesungguhnya daging ini halal bagi kami, namun haram bagi engkau ya Syekh. Limada ya Ummu? Kenapa bisa begitu? Engkau seorang muslimah, aku seorang muslim. Kenapa hanya halal bagimu namun haram bagi kami? Coba jawab wahai saudariku. Sehingga seorang ibu tua tersebut memberikan jawaban, ya Syekh, setelah bepergian suami kami tidak memiliki tulang punggung. Kami sering kelaparan ya Syekh. Untuk menghidupkan 7 putra putri kami, kami terkadang 3 hari 2 hari tidak makan ya Syekh. Sehingga beberapa kurun waktu ke belakang kami menemukan sebongkah bangkai keledai yang belum mati. Sehingga kami robek, kami ambil ya Syekh untuk memberikan makanan nafkah daripada anak-anak kami. Dari situlah rezeki-rezeki yang mungkin terlihatnya hina kami bawa pulang ya Syekh, karena masih diizinkan oleh agama ketika orang yang mendapatkan darurat yang sangat besar. Setelah sudah dimakan, akhirnya Syekh tersebut pulang dalam keadaan menangis. Dia menceritakan kepada istrinya, ya istriku, mungkin ketika engkau melihat kenyataan yang ada, engkau pun akan menangis. Kenapa suamiku? Diceritakan. Sehingga istrinya pun menangis, berinisiatif untuk menyumbangkan tabungan haji yang sudah dia kumpulkan selama 10 tahun. Akhirnya berdua mendatangi rumah seorang janda tersebut hingga menengadahkan tangan. Ya Allah, di rumah pupuk yang tua ini ya Allah, kami mengunjungi Baitullah-Mu ya Allah. Di rumah inilah kami sa'i ya Allah. Di rumah ini kami bertalbiyah ya Allah. Di rumah ini kami wukuf ya Allah. Di rumah ini ya Allah kami beramal soleh ya Allah. Maka terimalah amal-amal kami ya Allah. Walaupun kami mungkin tidak akan pernah mengunjungi Baitullah-Mu, semoga Engkau mengenangkan, mengabadikan setiap peribadahan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dinaikkan oleh malaikat seorang yang tidak pernah mengunjungi tanah suci Mekah menjadi seorang wali daripada min auliya Allah. Makanya banyak orang yang gagal paham. Oh, 1 kali sholat pahala 1000 rakaat Pak Ustaz, betul. Tapi sholatnya siapa dulu? Kalau sholatnya orang yang punya ilmu, tidak ada masalah dengan warisan keluarga, tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme,
tidak ada manipulasi, tidak ada memakan hak daripada hak saudara kita, maka pergi kita ke Baitullah betul-betul dikali lipat 1000. Tapi kalau ilmu pun kadang pas-pasan, masalah warisan kita sampai bertikai, terkadang sampai diam-diaman, terkadang sampai santet menyantet, masalah jabatan iri-irian, begitulah apakah pantas mendapatkan rahmat daripada karunia pahala yang Allah berikan kepada kita? Tidak. Makanya banyak ketika kita mengkaji tasawuf, banyak yang salah kaprah, yang fokus ke Al-Quran saja, ibadah yang lain tidak dia hiraukan, yang fokus sholat saja, yang fokus dengan sedekah luar biasa, di mana kampung ada income investasi yang dia tanam. Tapi kalau untuk ngaji, untuk sholat sunnah, untuk sesekali puasa Senin Kemis, bersilaturahmi mengunjungi ulama berat, taunya masuk surga cuma dengan sedekah. Jadi penyakit hati yang perlu kita luruskan ialah masalah tentang kemakrifatan, tentang tasawuf, tentang tauhid. Karena banyak orang sok bertasawuf namun tidak tahu jalur menuju tasawuf tersebut. Banyak orang mengkaji syariat tapi malah kecapean dalam menggali hukum sehingga lemah untuk mengamalkannya. Disitulah penyakit daripada saudara-saudara kita. Mungkin nasihat yang penuh dengan singkat ini bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan semoga bermanfaat untuk saudaraku sekalian. Jadikanlah hidup ini yang mungkin hanya kurang lebih 50 tahun. Ketika kita ulang kaji 50 tahun hanya kurang lebih 18.000 hari. Sudah berapa usia kita? Sudah berapa amal yang kita torehkan untuk perjuangan agama? Sudah apa yang kita korbankan untuk agama kita, untuk negara kita? Karena banyak orang sok negarawan, sok Pancasilais, sok agamisme, namun praktek dan kenyataannya jauh daripada sendi-sendi kehidupan dan sendi-sendi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya ini zaman sudah akhir. Kalau kita ingin mengetahui pemimpin yang baik, bukan hanya yang selalu diliput oleh media, Pak. Sekarang orang sudah punya media, mungkin TV, YouTube dan lain-lain. Makanya ulama, orang-orang muslim yang taat harus lebih punya media. Apa pemimpin yang betul-betul bijaksana? Nabi Muhammad pernah memberikan pertanyaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, ata'rifu hadzal rajul? Apakah kamu tahu laki-laki ini Umar yang engkau bela? Na'am ya Rasulullah. Namun tidak disangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan yang lebih dahsyat. Ata'rifu madkhalahu wa makhrajahu min baitihi? Kamu tahu keluar masuk orang ini perginya kemana? Tidak ya Rasulullah. Kamu tahu amanahnya dia? Kamu tahu kasih sayangnya dia? Pernah makan dengan dia? Pernah hutang piutang dengan dia? Pernah kamu ditolong ketika mendapatkan musibah? Belum ya Rasulullah. Berarti kamu belum tahu laki-laki ini. Di situ bukan hanya kita lihat orang sholat sunnah, orang mau mencuri kotak amal pun pura-pura sholat sunnah, Pak. Orang mau mencuri sandal pun pura-pura pakai sarung. Makanya musuh dalam selimut itu hati-hati. Islam tidak akan hancur kecuali dihancurkan oleh saudara kita sendiri yang ambisi dengan jabatan, ambisi dengan proyek, ambisi dengan wanita dan lain-lain. Maka itu Sayyidina Umar orang yang sering belusukan. Tapi belusukannya bukan ketika mau mencalonkan menjadi bupati, bukan waktu mencalonkan jadi gubernur, bukan waktu mencalonkan mau ada pilpres, bukan. Setelah duduk menjadi penguasa, beliau selalu mengunjungi kampung-kampung yang terpelosok dengan baju yang sederhana. Ajudan hanya 2 orang, pingin tahu di mana ya kampung saya yang menderita, yang kurang sandang pangan. Di mana kampung saya ya Allah yang saya pimpin kesusahan air? Di mana kampung saya yang masih bermaksiat ya Allah? Sehingga alokasi dana dan teguran supaya tepat sasaran. Maka berhati-hati ketika menjelang pemilu, pilkada, pilpres, banyak orang baik, Pak. Yang tidak pernah sholat pakai sarung BHS ke masjid. Yang tidak pernah potong kurban, tiap kampung 1 ekor sapi. Yang tidak pernah pergi haji, bolak-balik ke haji. Yang tidak pernah nyanturin anak yatim, tiap kampung dikunjungi. Namun ketika udah duduk di demo jutaan mahasiswa kabur, kalang kabur, gak ada ceritanya. Sampai masuk gorong-gorong, hati-hati.
Tapi kalau sudah duduk menjadi pemimpin, masih mau kerja bakti, ada bencana alam datang sampai malam, ini pemimpin yang bijaksana. Jangan sampai uang 200, 300 kita cucuk orang-orang pengkhianat. Makanya Sayyidina Ali pernah menjadikan kisah dan pelajaran dahsyat. Seandainya ada dua pemimpin yang sama-sama soleh, sama-sama berilmu, maka siapa yang kita pilih? Yang lebih banyak ringan tangan, yaitu asah, asih dan asuh, kedermawanan yang lebih. Itu yang kita pilih. Sama-sama berilmu, sama-sama hebat, sama-sama jujur. Lebih dahulukan mana? Yang dermawan. Ketika ada pemimpin yang bobrok, sama-sama mafia, sama-sama pembunuh berdarah dingin, sama-sama ahli pencitraan, kita pilih yang kira-kira pencitraannya, kejahatannya tidak seperti sekarang. Sekarang kalau kita tidak kuat, tinggal nunggu Pak, masjid kita dirobohkan. Berapa banyak masjid di Jakarta yang dihancurkan gara-gara surat persurat agraria, gara-gara perpajakannya tidak pas. Di Medan, di Banjarmasin, kita apa tidak pernah merasa risau dan sedih? Suara adzan sudah disamakan seperti binatang anjing, apa tidak sama? Sama bahasanya suara barbar malam. Mungkin kalau disamakan dengan kokok ayam, kita masih tidak marah. Tapi kalau samakan dengan anjing, mungkin seandainya terjadi wasiat perang, saya orang paling terdepan. Ini bukan cuma menterinya, di atas menteri pun manusia PKI biadab yang luar biasa. Makanya hanya untuk menguji kita, Islam diuji seperti orang melempar batu di tengah air yang diam. Dentuman suara air itu keras atau tidak? Kalau suara airnya keras, berarti tandanya umat Islam masih sadar, masih bersatu. Maka mereka akan berpikir dua kali untuk menyerang dan menghina Islam secara membabi buta. Namun kalau umat Islam sudah tidak open, tidak bersatu, maka setelah ini bukan cuma adzan, masjid pun akan dirobohkan. Harus kita tahu. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan semoga untuk saudara kami sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya وسلموا تسليما يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر
الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في تركيا. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في كل مكان. اللهم اكشف عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأعذنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.